Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 4. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Ferit ditempeleng oleh Seyran dan langsung meminta maaf. Seyran mengusir Ferit keluar kamar. Seyran mengambil vas bunga dan melemparkannya ke arah Ferit. Seyran akhirnya tertidur di tempat tidur, dan Ferit mengalah dengan tidur di sofa. Pagi harinya, Ferit berusaha membangunkan Seyran dan tersenyum simpul menggoda. Seyran langsung terbangun dan ngomel. Mengapa muka Ferit tersenyum simpul ketika berbicara kepadanya? Seyran berkata, lakukan apa yang Ferit ingin lakukan. Seyran tidak ingin melihat wajah Ferit lagi. Seyran menelepon Suna, kakaknya, tapi telepon Suna tidak dapat dihubungi. Akhirnya Suna yang menelepon Seyran mengabarkan kalau sekeluarga akan pergi ke Istanbul. Seyran berkata ia sangat bahagia. Seyran rindu sekali ingin bertemu Suna. Seyran cerita kalau Yusuf mengirim SMS dengan kata-kata omong kosong. Suna menenangkan Seyran kalau tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ifakat memberitahu kalau Seyran diberitakan di koran bahwa menantu keluarga Orhan sangat cantik. Orhan menerima telepon dari ayah Seyran, Kasim. Halis berkata, biarkan keluarga Kasim datang. Gurgun bilang agar Seyran bertemu keluarganya di rumah saja, karena selalu ada berita mengenai keluarga Orhan. Seyran berkata kepada Sultan kalau Ferit salah paham kepada Sultan. Seyran mengerti karena Sultan adalah seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Kemudian Seyran menemui Asuman dan mengatakan bagaimana caranya Seyran dapat mendukung Asuman. Asuman berkata sangat bagus kalau Seyran sudah mempunyai pikiran seperti itu. Sewaktu makan malam, Halis menegur Ferit karena Master Nejep mempercayakan workshopnya kepada Ferit, tapi Ferit pergi begitu saja. Ferit bilang ia hanya pergi keluar 2 menit saja. Master Nejep tertidur, jadi Ferit pikir tidak akan terjadi apa-apa. Ferit minta maaf dan tidak akan mengulangi kejadian itu lagi. Halis berkata seharusnya Ferit sudah dikirim untuk mengikuti Master Nejep sejak kecil. Ferit mempunyai mata yang bagus untuk urusan ini. Ibu Ferit, Gurgun, memuji kalau anaknya Ferit dapat menangani segala sesuatu jika ia mau. Halis mengatakan ada keberuntungan dalam pernikahan Ferit. Ferit memandang Seyran dan langsung memegang tangan Seyran, tapi Seyran langsung menepisnya. Ferit hanya tersenyum nakal melihat balasan Seyran seperti itu. Setelah makan malam, Seyran marah, menyuruh Ferit keluar dari kamar mandi. Ferit tidak bisa sembunyi di situ terus. Seyran protes, kemarin Ferit menciumnya. Hari ini Ferit memegang tangan dan kakinya di bawah meja. Apakah Ferit tidak sadar kalau tindakannya itu termasuk pelecehan? Ferit bilang, Seyran sangat marah waktu itu dan mendorong Ferit ingin mencium Seyran, tapi Seyran sudah menempeleng wajah Ferit. Ferit hanya bisa minta maaf kepada Seyran. Ferit membuatkan hadiah untuk Seyran sebagai tanda minta maaf. Seyran bilang dia benar-benar menyukainya, sangat bagus untuk yang pertama kali. Seyran akan melihat dan menertawakannya. Seyran menggoda, Ferit baru saja memberi hadiah gelang ini, dan sekarang mau diambil lagi? Itu tidak bagus. Ferit ngotot kalau hadiah ini untuk seseorang yang menghargainya. Mereka saling berebut gelang dan akhirnya Seyran terjatuh di tempat tidur. Ferit memandang Seyran. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ferit tersenyum memandang Seyran dari dekat. Tiba-tiba Seyran kaget mendengar ada orang lain di luar kamar. Ternyata Pelin datang mengunjungi Ferit. Seyran ngomel. Ferit dan Pelin sudah benar-benar keterlaluan. Ferit mengajak Seyran dan Pelin menonton film bersama. Seyran tidak mau dan berkata, lakukan apa yang Ferit dan Pelin mau lakukan. Seyran keluar dari kamar dengan marah dan kaget melihat Orhan mencium Ifakat. Seyran sangat kaget sampai menutup mulutnya dengan kedua tangannya melihat adegan aneh tersebut. Seyran langsung balik masuk kamar lagi dan memberitahu Ferit kalau Latif akan datang ke kamar. Latif memberitahu agar Ferit minta maaf kepada Master Nejep dan mencium tangannya. Seyran menyuruh Ferit membawa Pelin turun tangga dan pergi kemanapun Ferit mau. Seyran ingin segera tidur.
Esok harinya, Seran mendatangi kamar Latif dan memberitahu orang tuanya akan datang hari ini dan Seran ingin bertemu. Latif berkata, Seran seharusnya bicara lebih dahulu dengan Ifakat. Latif memberitahu kalau di mansion ini, setiap kamar adalah rumah yang terpisah. Latif hanyalah orang yang menolong tamu-tamu. Akhirnya Seran menemui Ifakat untuk minta izin bertemu orang tuanya. Ifakat bilang ia akan segera mengundang keluarga Seran dan Seran bisa bertemu dengan keluarganya. Seran ditelepon Suna, memberitahu kalau ayahnya pergi ke rumah Seran. Seran menggenggam tangannya dengan erat, merasa ketakutan bertemu ayahnya. Ayah Seran berkata, ia memutuskan untuk datang mencium tangan Halis dan minta berkat. Ayah Seran juga ingin melihat anaknya. Ayah Seran cerita, ia benar-benar takut ketika Ferit pingsan tiba-tiba. Setelah ayah Seran pergi, Halis menegur Ifakat tentang sakit Ferit. Malam harinya, Seran cerita kepada Suna dan ibunya kalau Halis sedikit marah mengenai penyakit Ferit. Ferit datang dan mengajak Seran untuk pergi bersama besok pagi. Pagi harinya, Seran ditelepon Ferit untuk bersiap-siap. Ferit menunggu Seran di depan pintu. Ferit berkata, Seran harus bicara dengan Ferit, bukan dengan yang lain. Ferit menelepon Master Nejeb dan mengatakan ia sakit. Ferit yakin tidak akan terjadi sesuatu kalau Master Nejeb tahu situasinya. Seran bilang lebih baik Ferit meninggalkan Seran di tempat ibu Seran, lalu Ferit pergi bekerja. Tapi Ferit ngotot, ia dan Seran harus saling mengenal. Seran dibawa menemui ibu Seran. Mereka saling berpelukan melepas rindu. Ferit hanya bisa melihat dengan terharu. Seran juga memeluk Suna dengan erat. Ibu Seran cerita, orang-orang membicarakan kalau keluarga Orhan tidak menyukai Suna, maka mereka mengambil Seran, anak yang lebih muda. Suna bilang mereka datang ke Istanbul karena ayahnya malu berjalan di sekitar rumah. Ferit berkata ia harus pergi ke rumah sakit, tapi Ferit ingin ke toilet dahulu sebelum pergi. Seran pamitan kepada ibunya dan Suna, tapi muka Suna kelihatan tidak ramah. Seran menjenguk Asuma di rumah sakit yang dioperasi untuk membuang ovariumnya. Pada saat makan malam, Halis menegur Ferit karena Halis mendengar Ferit sakit dari orang lain. Halis juga menegur Orhan karena Orhan tahu tapi tidak memberitahu Halis tentang sakitnya Ferit. Halis menggebrak meja sampai semua orang kaget. Mengapa Ferit berbohong? Kelakuan Ferit ini membuat malu Halis di depan sahabatnya. Halis tidak pernah berbohong sebelum hari ini. Halis sudah menemukan pekerjaan supaya Ferit menjadi manusia yang benar. Halis mengusir Ferit. Dia tidak mau melihat Ferit lagi. Tengah malam, Seran terbangun mendengar Ferit masuk kamar melalui jendela. Ferit sedikit mabuk. Seran membantu Ferit untuk tidur di tempat tidur. Esok harinya, pas makan pagi, Ifakat menegur Seran karena tidak boleh membawa HP pada saat di meja makan. Seran minta maaf, Seran sedang menunggu hasil ujian masuk kuliah di universitas. Sultan memberitahu Seran kalau Yusuf sedang menunggu di depan pintu untuk bertemu dengan Seran. Seran kaget dan marah melihat Yusuf ada di depan pintu. Yusuf bilang dia minta penjelasan dari Seran. Seran ngomel, penjelasan apa? Apa sih yang mau Yusuf katakan? Seran tidak tahu kalau Ferit ada di situ, melihat dan mendengar pembicaraan Seran dan Yusuf. Nah guys, apa sih yang terjadi sebenarnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.